Oke, ketemu lagi di mata kuliah Dasar-Dasar Kultur Jaringan. Pokok bahasan kali ini adalah tentang media. Sebagaimana di materi sebelumnya, kita membahas tentang beberapa komponen penting dalam kultur jaringan. Nah, ini kita akan membahas lebih spesifik lagi tentang media kultur in vitro, ya. Media, sebagaimana kita ketahui dalam budidaya tanaman diperlukan untuk tumbuh kembang tanaman, ya. Di situ ada nutrisi, ada bahan-bahan organik lainnya yang dibutuhkan tanaman untuk tanaman itu mampu tumbuh dan berkembang. Jadi tempat tumbuhnya tanaman secara umum itu menggunakan media tumbuh. Nah, tapi dalam kultur jaringan, media tumbuh ini yang sering kita lihat adalah berbentuk padatan cair atau seperti agar-agar, ya, memang agar-agar, tapi dikhususkan atau diperbanyak, diperkaya nutrisinya dengan nutrisi-nutrisi yang seperti dari alam. Jadi di situ ada unsur makro, unsur mikro, ada vitamin. Kemudian ada juga penambahan zat pengatur tumbuh. Nah, di sini ada basal medium for in vitro plant. Jadi di sini ada beberapa contoh-contoh medium dasar. Jadi dalam kultur in vitro, medianya sudah ada formulasinya. Jadi sudah ada penelitinya masing-masing yang menciptakan formulasi media. Contohnya ada Knudson. Nah, ini penamaan ini ada formulasinya, ya. Kemudian ada VW yang biasanya digunakan untuk tanaman-tanaman anggrek. Jadi ada spesifikasinya masing-masing. Ada N6, media N6. Formulasinya ini biasanya untuk tanaman serealia. Kemudian ada B5 untuk tanaman-tanaman yang berkayu. Kemudian ada Y3, itu biasanya untuk tanaman-tanaman kelapa. Ini bagus. Dan yang paling sering digunakan untuk media dasar adalah media MS, Muracik and Scoop. Formulasi media ini, seperti kita lihat di slide ini, komponen-komponennya, penyusunnya setiap media ini bermacam-macam. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada makronutrien, ya, nutrisi makro, nutrisi mikro, ada vitamin dan lainnya, suplemen tambahan. Nah, di sini terlihat ada beberapa jenis media, ada media White, Muracik and Scoop, Gambrog, N6. Nah, ini komposisinya berbeda-beda, ya. Ada yang mungkin MgSO4-nya 750, ada yang 370, ini berbeda-beda. Tetapi yang paling sering digunakan, yang banyak tanaman cocok terhadap media tersebut, itu adalah media MS. Ini paling banyak digunakan sebagai media dasar dalam kultur in vitro. Nah, media berisi makronutrien, mikronutrien. Sebenarnya adalah pengkondisian dari dalam tanah itu sendiri. Jadi tanaman tumbuh dalam tanah itu mengandung nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tanaman. Nah, dalam kultur in vitro itu ada juga penambahan zat pengatur tumbuh yang kalau misalnya zat pengatur tumbuh itu ditambahkan, dia akan mengatur arah tumbuh dan perkembangan tanaman. Seperti tadi, kalau misalnya kita menumbuhkan hanya akar saja, kita menambahkan zat pengatur tumbuh untuk memacu perakaran, yang akan tumbuh ya hanya akar saja atau hanya tunas saja. Beda kalau kita menanam di tanah tanpa ada zat pengatur tumbuh, ya secara normal akan tumbuh tunas, batang, dan akar secara normal. Tapi kalau dengan zat pengatur tumbuh, itu semuanya bisa diatur, diarahkan. Tanaman bisa kita arahkan kalau kita bisa membuat formulasi zat pengatur tumbuh. Nah, secara alami, tumbuhan di alam itu bersifat autotrof. Kemudian tanaman dalam botol itu bersifat heterotrof, ya. Autotrof itu biasanya tanaman itu memang secara alami mampu mencari makanannya sendiri di alam. Tapi kalau heterotrof itu asupan nutrisi, asupan vitamin kita yang membuat. Jadi kalau misalnya vitaminnya nggak benar, zat pengatur tumbuhnya tidak tepat, tanaman itu tidak akan mampu tumbuh
sesuai yang kita inginkan dalam foto. Nah, ini media itu sangat penting kaitannya dengan keberhasilan kultur in vitro ya. Nah, apa komponen dasar dari kultur in vitro? Seperti kita lihat di sini, seperti ya agar-agar, jelly. Kemudian di situ tumbuh tanaman dalam kondisi yang steril, berisi mineral hara makro, kemudian hara mikro, kemudian ada vitamin, biasanya vitamin B kompleks yang ditambahkan dalam kultur in vitro. Ada pemadat, biasanya menggunakan agar-agar saja, agar-agar. Kalau di warung banyak tersedia agar-agar. Kemudian ZPT, zat pengatur tumbuh. Ada juga sumber energi, kita menggunakan sukrosa atau gula, itu bisa digunakan sebagai sumber energi, dicampurkan dalam media. Kemudian ada suplemen tambahan, ini bisa berupa bahan-bahan organik seperti ada air kelapa, kemudian ada ekstrak-ekstrak jagung muda, itu bisa ditambahkan. Dan tentunya untuk mencampur bahan-bahan tersebut kita membutuhkan aquades ya, air aquades ya, bukan air biasa. Nah, pH juga diperlukan karena tanaman ini membutuhkan pH yang spesifik ya, pH untuk mampu tumbuh dan berkembang. Nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah nutrisi makro. Nah, dalam konvensional makro mikro itu memang pupuk majemuk, pupuk mikro itu pasti ada. Tapi dalam kultur jaringan juga sebenarnya menggunakan nutrisi-nutrisi tersebut. Nah, unsur makro secara umum itu dibutuhkan dalam jumlah cukup besar ya. Pada umumnya diberikan dalam bentuk persenyawaan. Beberapa persenyawaan makronutrisi yang umum digunakan pada medium kultur jaringan antara lain nitrogen, unsur N ya, jelas ya. Dalam kultur in vitro, N persenyawaan yang diberikan biasanya ada KNO3, NH4NO3, kemudian CaNO3, 4H2O, NaNO3, dan seterusnya. Ini sumber N. Fungsinya untuk apa? Kebutuhan N terbesar adalah penyusun asam amino, protein, kemudian sebagai koenzim, dan juga nanti kaitannya dengan penyusunan klorofil ya. Kemudian ada juga unsur P ya, fosfor. Unsur fosfor ini diberikan dalam KH2PO4, K2HPO4 atau NH4H2PO4, NH2PO4 tergantung formulasinya. Unsur P ini adalah komponen asam nukleat DNA atau RNA. Jadi unsur P sangat penting dibutuhkan ya. Untuk membentukkan klorofil juga berperan penting dalam cadangan dan transfer energi. Berfungsi untuk pengangkutan energi dalam metabolisme tanaman. Yang berikutnya adalah K, kalium. Ini dalam formulasi kultur in vitro ini diberikan dalam KNO3, KH2PO4, KCl, K2SO4 ya. Fungsinya unsur K biasanya untuk memacu pembelahan sel, sintesa karbohidrat dan protein, pembuatan klorofil, kemudian aktivasi enzim pada saat membuka nutupnya stomata. Kemudian unsur K mempengaruhi keluar masuknya nutrisi dalam sel. Nah, kalau dalam kultur in vitro ini keluar masuknya sel sangat penting ya, karena yang kita tanam itu jaringan yang tidak ada jaringan pembuluh angkut biasanya. Jadi nutrisi ditranslokasikan secara seluler antar sel. Ini unsur K penting. Kemudian ada juga unsur S ya. Biasanya dalam formulasi itu diberikan dalam MgSO4 7H2O, FeSO4 7H2O dan seterusnya. Sulfur ini juga memacu pembentukan asam amino, kemudian memacu pembentukan klorofil. Kemudian selanjutnya ada kalsium. Kalsium ini diberikan dalam CaNO3 4H2O, CaCl2 2H2O, Ca3PO4. Nah, ini bahan-bahan kimia, persenyawaan kimia yang digunakan dalam kultur in vitro untuk Ca ya. Biasanya untuk pembentukan dinding sel, kemudian pembelahan dan pemanjangan dinding sel.
Seterusnya ada magnesium Mg ya, biasanya diberikan dalam MgSO4 7H2O sebagai aktivator koenzim. Berperan dalam transport energi, kemudian komponen dalam pembentukan klorofil. Jadi ini nutrisi makro. Yang selanjutnya adalah nutrisi mikro. Nutrisi mikro secara jumlahnya akan diberikan dalam jumlah yang relatif lebih sedikit, ya, karena mikro kecil. Apa saja nutrisi mikro? Ada besi, Fe, ya. Ini diberikan dalam FeCl3 6H2O, kemudian Fe3 sitrat, FeSO4 7H2O, NaFe EDETA, kemudian Fe3 sitrat. Ini Fe unsur besi ini berperan penting dalam sintesa klorofil, kemudian konversi energi pada saat proses fotosintesis, kemudian pada saat respirasi juga diperlukan. Kemudian boron. Boron ini boric acid H3PO3 diberikan persenyawaannya, kemudian berperan dalam translokasi karbohidrat, juga terlibat dalam diferensiasi seluler dan perkembangan. Kemudian ada molybdenum diberikan dalam bentuk Na2MO42H2O, berpartisipasi dalam konversi nitrogen ke amonia dan fiksasi nitrogen, ya, berperan penting dalam metabolisme protein. Ada mangan MnSO4, ini membantu membentuk klorofil, aktif dalam fotosintesis dan metabolisme protein dan pembentukan vitamin-vitamin. Ada kobalt CoCl2, ini kobalt juga merupakan elemen dari molekul vitamin B kompleks, ya, esensial untuk fiksasi nitrogen. Nutrisi makro selanjutnya adalah zinc, Zn, diberikan dalam bentuk 1-sulfat atau ZnSO4. Zinc berperan sebagai aktivator enzim, penyusun klorofil, pemacu pembentukan zat pengatur tumbuh, terutama IAA. Kemudian ada kuprum, CuSO4 5H2O, kupric sulfat, ya. Bagian dari enzim Cu bereaksi menjadi komponen penolas atau laktas atau askorbat oksidasi. Ini aktivitas kimiawi yang disebabkan oleh kuprum. Kemudian ada klorin Cl, biasanya CaCl2, ini sebagai berpengaruh terhadap aktivitas enzim memacu proses fotosintesis. Jadi itu sumber nutrisi makro. Mikro yang mungkin dapat dikembangkan lagi fungsi-fungsinya, nanti dapat dipelajari lagi dalam kultur in vitro, fungsinya lebih spesifik seperti apa. Nah, selanjutnya adalah sumber karbon. Sebagaimana kita juga membutuhkan sumber karbon untuk energi, gula dibutuhkan kultur in vitro untuk sumber energi juga, ya. Karena kenapa? Tanaman dalam kultur in vitro biasanya laju fotosintesisnya yang rendah, ya, mungkin, ya. Karena memang seperti tadi dijelaskan, tanaman itu bersifat heterotrof. Tanaman itu secara fungsinya memang untuk melakukan memetabolismekan menjadi nutrisi-nutrisi makan bagi tanaman itu sangat rendah fungsinya. Jadi tanaman itu nutrisinya sudah diberikan oleh kita dalam bentuk media tumbuh tadi secara lengkap. Jadi biasanya laju fotosintesisnya rendah. Nah, berarti kita menambahkan sumber karbon biasanya berbentuk gula pasir dan sukrosa, karena sumber karbon ini juga menggantikan unsur-unsur C, H, dan O yang biasanya tanaman dapatkan dalam udara bebas, ya, secara umum. Nah, sumber karbon juga berfungsi untuk meningkatkan tekanan osmotik dalam media. Ini berpengaruh terhadap penyerapan nutrisi-nutrisinya. Kemudian vitamin. Vitamin yang biasa ditambahkan dalam kultur jaringan atau memang dibutuhkan bagi tanaman itu adalah vitamin B kompleks. Ya, ada vitamin B1, tiamin, ada vitamin B3, nikotinic acid atau niacin. Kemudian ada vitamin B6, pyridoxine, dan myoinositol, ya. Ini biasanya ditambahkan dalam media kultur in vitro.
Ada juga penambahan asam amino. Nah, ini untuk lebih memacu pembentukan protein-protein ya. Ada glutamin, glisin, L-leucin dan lainnya. Yang tidak kalah penting juga adalah substansi organik kompleks seperti yang biasa digunakan itu ada air kelapa, kemudian ada ekstrak jagung muda, ekstrak pisang, ada juga kasein hidrolisat, ekstrak ragi, ya, yeast ekstrak, pepton, tripton. Ini biasanya organik kompleks yang mungkin secara tidak langsung akan berpengaruh, tapi biasanya yang paling sering digunakan itu air kelapa, biasanya karena memang mengandung zat pengatur tumbuh alami ya. Ini biasanya digunakan untuk kultur in vitro. Kemudian zat pemadat media, ini biasanya digunakan adalah agar-agar. Yang dibutuhkan itu biasanya 7 sampai 8 gram per liter. Keuntungan pemakaian agar-agar dibanding pemadat lainnya, mungkin bisa dikatakan ada nutri jelly atau jelly yang lainnya, tapi yang biasa digunakan adalah agar-agar ya, bukan jelly, agar-agar ini. Nah, agar-agar ini akan membeku pada suhu 45 derajat Celcius dan mencair pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian tidak dicerna oleh enzim tanaman, jadi stabil, netral ya. Tanaman tidak terpengaruh. Kemudian tidak bereaksi dengan persenyawan penyusun media. Jadi sifat yang stabil ini mampu sebagai media tempat tumbuhnya, tempat disimpannya nutrisi-nutrisi, dan memang tidak ada reaksi dengan nutrisi yang ditambahkan. Jadi nutrisi tersebut akan pure terserap oleh sel tanpa tercampur komponen kimia dalam agar-agar. Jadi sifatnya itu stabil untuk media tanam. Yang berikutnya adalah air destilata atau aquades ya, air yang dimurnikan dan tidak mengandung ion-ion organik. Karena kalau ada ion organiknya biasanya beresikonya bereaksi dengan nutrisi tadi yang akan ditambahkan, karena nutrisi makro, mikro, vitamin itu akan dicampur dalam larutan jadi satu. Kalau misalnya airnya itu tidak air destilata atau air sumur biasa, yaitu akan ada ion-ion yang mungkin akan mempengaruhi bahan-bahan kimia yang dicampurkan tadi. Nah, biasanya water destillator ya, alatnya ini mengubah air menjadi uap air, kemudian mengkondensasikan uap tersebut sehingga tidak lagi berisi ion-ion atau mineral-mineral senyawa organik. Jadi air murni ya, air destilata. pH ini juga sangat penting ya. Derajat keasaman, nilai yang menyatakan derajat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH itu kadar ion H dalam larutan ya. Kalau misalnya ada skala pH-nya itu dari skala yang netral adalah 7, kurang dari 7 itu asam, lebih dari 7 itu basa ya. Dalam kultur jaringan, pH media harus selalu diukur. Dan pH media kultur jaringan itu adalah 5,6 sampai 5,8. Memang sedikit asam, tidak netral. Nah, tanaman di alam juga itu membutuhkan kondisi sedikit asam agar akar atau mempengaruhi penyerapan nutrisi dalam tanah itu. Maka secara umumnya pH harus diukur menjadi 5,6 atau 5,8. pH ini mempengaruhi kelarutan zat pengatur tumbuh dan terserapnya zat pengatur tumbuh dan nutrisi, khususnya N, mempengaruhi penyerapan tadi. Kemudian jika pH terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat bersifat racun bagi tanaman in vitro. Kemudian pada saat pengukuran, jika pH lebih besar dari 5,8, lebih besar 5,8 berarti basah ya, ditambahkan KOH, kemudian pH kurang dari 5,8 ditambahkan HCl. Nah, ini untuk pH. Kemudian ini tabel-tabel yang tadi, formulasi makro, mikro, vitamin. Biasanya dalam setiap formulasi
sudah ditentukan. Nah, ini kalau kita praktek membuat media, berarti kita hanya menjabarkan dari angka-angka ini. Misalnya, makronutrisinya kita cari MgSO4 adalah 370 mg per liter ya. Berarti nanti kita akan menimbang bahan-bahan sesuai formulasi, kemudian digunakan untuk media. Oke, saya rasa cukup untuk media, dan nanti kita akan lanjutkan di praktikum untuk lebih detail lagi bagaimana kita membuat media kultur in vitro. Oke.